Haleluya. Selamat bertemu jemaat Obaja. Selamat kita akan berbakti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita mau siapkan hati kita ketika kita mau menghadap Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kita bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dalam kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan saat yang indah ini, sebelum kita akan mulaikan ibadah kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat yang indah ini Bapa, kami mau siap hati kami untuk menyenangkan Engkau, kami mau siap hati kami untuk memuliakan Engkau, bahkan kami mau siap hati kami untuk mendengarkan kekuatan kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya Bapa di sorga, kami mau serahkan ibadah kami pada hari yang indah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian yang berkata, bila takut membayang. Haleluya. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang, bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Sekali lagi katakan, bila takut membayang, bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Sekali lagi, amin, haleluya. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Tinggi, haleluya tinggi, haleluya tinggi, amin, lewat gunung dan lembah. Tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Puji Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat yang indah ini, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kekuatan kebenaran firman Allah. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi persoalan, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan, ataupun saat ini saudara sedang sakit. Tetapi saya percaya oleh kekuatan kebenaran firman Allah, Dia mampu memberikan kita jalan keluar, Dia mampu memberikan kita kemenangan, Dia mampu untuk menyembuhkan setiap sakit dan penyakit kita. Itulah sebabnya saudara, siapkan hatimu untuk dibekali dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, hanya dekat Allahku, amin, haleluya. Glory Yesus. dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu. Ingin selalu Amin, haleluya. sekutu Benar denganmu, Yesus. Amin, amin. nikmati Amin, hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lagi katakan ku ingin selalu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Lagi katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Glory, glory. Yesus, kami sembah Engkau. Glory. Kami Pujilah menyembah nama-Mu, Engkau. selamat. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Allah yang hidup, sembah, Yesus. sembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Terima kasih. Haleluya. Glory, 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 glory. Amin, amin, Yesus. Haleluya, Yesus. Katakan ku ingin selalu. Amin, amin Tuhan. Ingin selalu Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Amin Tuhan. sekutu denganmu, Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya. Selamanya. Ini yang menjadi satu kerinduan kami kepadamu Bapa di dalam surga. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau seperti malam yang indah ini Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kekuatan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba firman-Mu. Pakai dan urapi hamba firman-Mu, hingga isi hati-Mu bisa disampaikan pada hari yang indah ini. Dan ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami jemaat Tuhan, hamba firman-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan kami percaya Engkau ada di hidup kami, bahkan Engkau ada di hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin.
Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua jemaat-jemaat GPD Obaja Incredible Church yang saya kasih dan saya cintai. Tanpa kita berlama-lama lagi, mari kita langsung saja bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil di Matius 15 ayat 21 sampai 28 dengan judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian dan saudara-saudara yang di rumah bisa menyimaknya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihinilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Kita telah membaca satu cerita. Di sini saudara-saudara, Yesus sedang dalam perjalanan menuju daerah Tirus dan Sidon. Dan di tengah perjalanannya itu, ada seorang perempuan Kanaan yang datang. Ada seorang perempuan Kanani, perempuan kafir, perempuan non-Yahudi yang datang kepada Tuhan. Kenapa dia datang kepada Tuhan, saudara-saudara? Karena dia sedang mengalami yang namanya sebuah masalah. Apa masalahnya di sini? Anaknya kerasukan setan, saudara-saudara. Satu hal yang bisa kita pelajari di sini adalah saat seseorang mengalami masalah, memang suatu hal yang sangat baik untuk datang kepada Tuhan. Saat saudara mengalami masalah, jangan lagi mencari dunia. Jangan lagi melihat kepada dunia. Jangan lagi melihat apakah yang dunia bisa berikan, apakah yang dunia punya untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita itu, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan saat kita mengalami masalah, memang sudah tempat yang terbaik, sudah memang tempat yang terbagus untuk datang kepada Tuhan, untuk datang mencari Tuhan. Amin. Nah, kita lihat lagi di sini. Sifat yang baik sekali yang dimiliki oleh perempuan ini adalah dia mempunyai keteguhan, saudara-saudara. Dia tidak mudah goyah. Saat dia meminta pertolongan pada Tuhan, kita bisa lihat bahwa Tuhan bahkan tidak menjawabnya. Tuhan hanya diam, saudara-saudara. Sampai akhirnya Tuhan menjawabnya seperti menolak seperti itu ya. Di ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan datang ke dunia dengan tugas kepada orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Dan sedangkan perempuan ini adalah perempuan Kanaan, yang berarti perempuan ini apa? Perempuan ini adalah orang kafir. Perempuan ini adalah orang non-Yahudi seperti kita. Kita ini orang kafir. Apakah saudara-saudara dari langsung keturunan Israel? Nggak ada kan? Nah, karena itu kita adalah orang-orang non-Yahudi, kita orang kafir. Tapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Nah, saudara, kita lanjut lagi. Kita lihat di sini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia di sini kegigihannya ya. Dia walaupun Tuhan sudah bilang seperti itu, dia masih mendekat pada Tuhan, dia masih menyembahnya. Tapi kita lihat di ayat selanjutnya, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kalau kita membaca ayat ini secara cepat gitu, kelihatannya kayak kasar gak sih? Kayak kasar gitu kan. Coba kalau ada teman saudara minta roti gitu, terus saudara bilang tidak patut memberikan roti kepada yang harus diberikan kepada anak-anak, terus diberikan kepada anjing. Wah, teman saudara pasti marah itu. Oh, saudara nggak percaya, saudara bisa coba ke teman saudara. Ntar kalau udah bisa kasih tahu saya hasilnya gimana ya. Nah, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam, kita meneliti lagi ayat ini, kata anjing di sini bahasa aslinya adalah kunarion, yang artinya anjing kecil, yang artinya anjing kesayangan, yang artinya adalah anjing peliharaan. Jadi Tuhan ingin bilang perempuan ini adalah seperti anjing peliharaan. Saudara, tante saya dulu melihara anjing, namanya Nopi, saudara-saudara, anjing itu. Nah,
Antu saya, Mami Oneng itu sayang banget sama anjing itu, sayang-sayang, dibersihin, dimandiin, dikasih makan, pokoknya dirawat dengan baik lah si Nopi. Tapi sayang sekali saudara-saudara, sekitar saya lupa lah, sekitar beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu, Nopi mati saudara-saudara, dan itu membawa kesedihan yang sangat kepada tante saya, kepada Mami Oneng. Nah, saudara-saudara, sebenarnya anjing peliharaan itu seperti apa saudara-saudara? Kenapa Tuhan mau menyamakan perempuan Kanaan ini dengan Kunarion, dengan anjing kecil atau anjing peliharaan? Seperti yang kita tahu, anjing peliharaan ini pasti ingin namanya membangun suatu hubungan dengan masternya, dengan tuannya. Nah, saat sudah membangun hubungan dengan baik, kita bisa melihat sifat-sifat anjing yang lain. Anjing peliharaan itu adalah anjing yang setia, seperti yang kita tahu di sebuah film. Film anjing Hachiko, saudara-saudara, Hachiko. Hachiko itu anjing yang sangat setia, walaupun tuannya sudah meninggal, Hachiko tetap menunggu di depan stasiun kereta itu sampai tuannya pulang, sampai akhirnya Hachiko pun ikut meninggal. Kita juga bisa lihat bahwa anjing adalah hewan yang penurut. Kalau kita sudah melatih dia dengan baik, misalnya Blacky jangan kencing, jangan pupuk di dalam rumah ya, ntar Blacky ngikut, gak bakal pupuk di situ, gak bakal kencing di situ. Terus atau enggak, misalnya saudara punya bola-bola, saudara lempar, terus dikejar sama si Blacky gigit, terus Blacky kasih ke saudara, seperti itu. Atau hal-hal yang lainnya lah, saudara bisa tanya langsung ke teman-teman saudara yang memelihara anjing, dia mungkin lebih tahu detailnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan? Seperti yang saya katakan, sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah membangun yang namanya hubungan seperti layaknya master, tuan, ataupun majikan dengan anjing peliharaan ini, saudara-saudara. Yang Tuhan inginkan adalah relationship, saudara-saudara. Seperti Tuhan menginginkan relationship, layaknya kita juga menginginkan yang namanya relationship itu. Layaknya kita juga menginginkan yang namanya hubungan. Kenapa, saudara-saudara? Karena saya mau mengatakan bahwa hubungan atau relationship itu long term, saudara-saudara. Sedangkan berkat, mujizat itu short term, saudara-saudara. Misalnya nih ya, saudara-saudara punya anjing peliharaan. Anjingnya sakit. Ya, saudara-saudara bawa ke rumah sakit hewan. Bulan depan sakit lagi. Bawa lagi ke rumah sakit hewan. Bulan depannya sakit lagi. Tinggal bawa lagi ke rumah sakit hewan. Tapi misalnya kalau ada nih saudara-saudara lagi lari sore, enak kan? Terus di sebelah kanan, di pinggir jalan, ada anjing sakit, jalannya kentok-kentok, pincang-pincang. Terus saudara merasa kasihan gitu melihat anjing itu. Sehingga saudara membawa anjing itu ke rumah sakit hewan. Nah, setelah anjing itu sembuh, saudara mungkin lepas lagi karena bukan anjing saudara juga kan. Nah, kalau misalnya anjing itu bulan depan sakit, apakah saudara bisa bertemu dengan anjing itu kembali? Kan belum tentu kan. Ya, seperti itulah gambarannya menurut saya, saudara-saudara. Saudara-saudara, yang Tuhan inginkan sekali lagi adalah hubungan. Lantas, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Kita baca di ayat sebelumnya, kita mundur satu ayat di ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi perempuan itu mendekat, saudara-saudara, mendekat dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara, kita harus lihat di sini nih urutannya. Saudara jangan langsung menyembah, tapi saudara harus mendekat dulu. Saudara harus kenal dulu kepada Tuhan, baru saudara bisa menyembah dengan baik. Saudara mungkin bisa aja nih gak kenal Tuhan tapi menyembah-nyembah, tapi itu bukan penyembahan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan setelah kita dekat dengan Tuhan, kita juga harus diselingi dengan namanya penyembahan yang benar, saudara-saudara. Saudara, penyembahan di sini diartikan atau bahasa aslinya adalah proskuneo, saudara-saudara. Proskuneo itu terdiri dari dua kata, yaitu pros dan kuon, saudara-saudara. Pros yang artinya adalah nearest at, dan kuon artinya a dog, saudara-saudara. Jadi artinya like a dog licking a master hand, saudara-saudara. Licking his master hand, saudara-saudara. Jadi seperti anjing yang menjilati tangan tuannya, saudara-saudara. Seperti anjing yang menjilati kaki tuannya, saudara. Nah, yang Tuhan inginkan tuh penyembahan yang seperti ini, saudara-saudara. Saat anjing menjilati tangan tuannya, itu adalah sebuah kesenangan buat dia. Saat si anjing menjilati mungkin kaki tuannya, dia itu adalah sebuah sukacita bagi si anjing peliharaan itu. Nah, kalau Tuhan melambangkan kita sebagai anjing peliharaan, Tuhan menginginkan juga penyembahan kita yang seperti anjing menjilati
tangan Tuhan ya saudara-saudara. Itulah penyembahan yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan buat kita, apakah akhir-akhir ini kita semakin dekat dengan Tuhan atau kita semakin jauh dari Tuhan? Apakah kita sekarang sedang melangkah maju mendekat Tuhan atau kita melangkah mundur menjauh dari Tuhan? Ataukah sekarang kita sedang berlari mendekat pada Tuhan atau kita berlari menjauh pada Tuhan? Saudara sendiri yang bisa menjawab ini saudara-saudara. Saat kita sudah mendekat pada Tuhan, kita menyembah Tuhan seperti layaknya anjing yang menjilat tangan tuannya. Amin. Lantas saudara-saudara, kita lanjut langsung di ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di ayat 27 ini mengartikan apa saudara-saudara? Saya mau katakan bahwa perempuan ini mengerti bahwa Tuhan memang memanggil dia dengan kata kunarion. Karena apa? Karena anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gak mungkin kan ada anjing liar yang masuk ke dalam rumah terus makan tiba-tiba remah-remah yang jatuh. Pasti itu adalah anjing peliharaan, yang anjing yang disayang, anjing yang lucu, anjing yang imut itu saudara-saudara. Nah, kenapa Tuhan menginginkan sebuah hubungan? Kita langsung cepat saja. Yang pertama, karena supaya ada perubahan saudara-saudara. Kenapa Tuhan menginginkan ada hubungan? Saat kita terhubung dengan Tuhan, saat kita terkonek dengan Tuhan, saat kita berhubungan dengan secara vertikal dengan Tuhan dengan baik, saya yakin bahwa kita akan mengalami perubahan. Kita akan mulai mengerti mana yang baik, kita mulai mengerti mana yang jahat, kita mulai mengerti mana yang tidak patut kita lakukan, mana yang disebut kejahatan, mana yang disebut dosa, mana yang tidak baik di mata Tuhan, sehingga akhirnya kita merubah kehidupan kita sampai kita akhirnya mulai serupa dengan Kristus. Amin. Langsung saja lanjut yang kedua, supaya yang ada namanya pertumbuhan. Saat kita sudah mulai dekat dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang mengerti jalan Tuhan, orang-orang yang mengerti maksud Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang yang mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang yang mengerti bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, yang ketiga saudara-saudara, ada berkat Tuhan. Di saat kita sudah mulai terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan baik dengan Tuhan, pasti ada berkat Tuhan saudara-saudara. Saudara-saudara nggak usah khawatir, saudara-saudara nggak usah takut, saudara-saudara nggak usah pusing memikirkan tentang berkat, tentang mukjizat. Kalau saudara-saudara sudah dekat dengan Tuhan, saya yakin itu pasti akan saudara dapatkan. Pasti itu akan saudara alami saudara-saudara. Saudara-saudara saat saudara sudah dekat dengan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Amin. Saudara-saudara, Tuhan nggak pernah salah dalam memberi berkat. Nggak mungkin berkat Tante Erni dikasih ke Tante Aping, berkat Aping dikasih ke Tante Erni. Pasti berkatnya pas, mantap terus buat saudara-saudara sekalian. Amin. Kita mungkin saat kita cuma meminta nasi segepok, Tuhan kasih KFC seember saudara-saudara. Begitu baik Tuhan kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan pun akan baik dengan orang yang dekat dengan Dia. Amin. Saat kita mencari Tuhan, Tuhan pun akan mencari kita. Oleh karena itu mari kita akhir-akhir ini juga menyediakan waktu saudara-saudara, bukan menyisakan waktu buat Tuhan. Mari kita menyediakan waktu yang ada 24 jam saudara-saudara, kita sediakan, bukan waktu yang sisa-sisa yang kita berikan buat Tuhan. Amin. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah kita akan sama-sama dengan Tuhan di sorga saudara-saudara. Saat kita sudah mulai dekat, kita sudah dekat dengan Tuhan dengan baik, dengan hubungan yang layaknya seperti Kunarion dan tuannya, saya yakin saudara-saudara bahwa kita akan dikaruniai mahkota kemuliaan dan bersama-sama di surga dengan Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kita semua dan bisa menjadi rema bagi kehidupan kita masing-masing. Dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas bimbingan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami Tuhan layak di hadapan-Mu Bapa. Kiranya kami bisa seperti anjing kecil Tuhan, anjing peliharaan Tuhan, layaknya penyembahan kami Bapa bisa menyenangkan hati-Mu. Biarlah kehidupan kami Tuhan bisa menjadi penyembahan yang sejati Tuhan dalam kehidupan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan berkat-berkat-Mu, kami mendapatkan mujizat-mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin Bapa bahwa mungkin ada banyak hal-hal yang
menghalangi kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Tapi ini menjadi komitmen dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa sekarang bahwa kami akan mulai Tuhan mendekat lagi kepadamu, bahwa kami akan menyembah lagi kepadamu. Banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini Tuhan yang membuat kami jauh daripada Engkau, membuat kami mulai ketakutan, mulai melupakan Engkau, membuat kami mulai khawatir sehingga kami tidak terlalu fokus padamu Tuhan. Tapi kali ini, saat ini kami akan mulai Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu. Kami akan menyembahmu Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya Bapa. Bila kehidupan kami bisa menjadi persembahan kami Tuhan yang hidup, persembahan kami Tuhan yang sejati, layak seorang anjing Tuhan yang menjilat tangan Tuhan ya Bapa. Kau yang baik, Kau yang kudus, terbilang sama lamanya. Biarlah kami Tuhan terus hidup dalam kasih-Mu, terus hidup dalam cinta-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah ibadah kita yang singkat di hari yang indah ini. Kita akan bertemu lagi di ibadah minggu depan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.